nanti akan dibacakan oleh anak-anak kami Nadarul Fidam. Kepadanya waktu dan tempat yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Jamaah zikrullah, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia akan membacakan jadwal haul pada malam-malam berikutnya. Pada malam Senin 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah bertempat dari Masjid Menang. Sekali lagi pada malam Senin bertempat dari Masjid Menang, malam Selasa bertempat dari Masjid Sulim, malam Rabu bertempat dari Masjid Kubur Jaran, malam Kamis bertempat dari Masjid Induk Langgeng, malam Jumat bertempat dari Masjid LED, dan malam Sabtu bertempat dari Masjid Hasan Bulan. Mungkin kita akan baca insyaallah pada malam Manut dan Barisan ini. Selanjutnya saya akan membacakan hasil perolehan infak sedekah dari jamaah yang berusaha untuk pembangunan yayasan pondok pesantren Darussalam ini. Yang pertama berasal dari jamaah yang berusaha searah Ilmu Sampan Rp1.095.000. Kota amal pada masjid hall yang berusaha Ilmu Sampan Rp402.000. Sopir Rp88.000. Berikutnya jamaah berembang sekolah ini berjumlah Rp1.732.000. Jamaah dasar Gres Panggil Rp150.000. Jamaah batu numpang Rp80.000. Dan kota amal segala isi pengajar dari sekolah hall yang berusaha di masjid berembang berjumlah Rp710.000. Dan sopir berjumlah Rp88.000. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah berkat kerjasama dengan pengurus cabang searah Ilmu Madani, alhamdulillah berhasil mengajak jamaah yang berusaha khususnya searah Ilmu untuk berinfak dan beramal sedekah untuk pembangunan yayasan pondok pesantren Darussalam ini. Ini berjumlah Rp400.000, sehingga total sementara untuk keseluruhan infak lawan jamaah yang berusaha berjumlah Rp109.464.500. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu tidak lupa yang mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh jamaah yang sedang berinfak, khususnya searah Ilmu Madani. Beri kepada doa mudah-mudahan lebih guna jamaah yang berusaha pada saat ini dalam keadaan sakit. Allah Subhanahu wa taala berdoa mudah-mudahan segera untuk mengangkat penyakitnya dan berkumpul bersama-sama kita dalam keadaan sehat walafiat. Tapi bila saatnya akan tiba jamaah yang berusaha sesampun meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah ampunan, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga dan memasukkannya ke dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan bila jamaah yang berusaha ini saat nyata infak ini masih hidup di bawah dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang serta barokah, rezeki yang berlimpah serta halal, keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tempat ini khususnya saat ada umur wadah ini saat tahu pada pagi hari ini, mudah-mudahan beliau pada doa ketika sesudah Allah Subhanahu wa taala keamanan, ketentraman, pemimpin-pemimpin yang bersabar dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengayomi masyarakatnya, amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Selanjutnya yang atas nama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darussalam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus cabang dan seluruh jamaah searah Ilmu Madani ini yang telah mempersiapkan segala sesuatunya demi suksesnya acara yang berusaha pada pagi hari ini. Terus yang kedua, atas nama tokoh searah Ilmu Madani mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Lurah dan guru serta rombongan dan seluruh jamaah ini yang telah hadir bersama
akan mengajak yang bersami untuk bersama-sama kita berdoa dengan doa mustajabah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh adik kami Muhammad Ramdhani. Kepadanya waktu dan tempat yang mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah keputusan pada acara ini yaitu kajian umum yang diadakan dalam pembacaan Al-Qur'an itu merupakan dari akhir doa yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurul Haji Nahdiyatullah Al-Duwani MPD. Kepada beliau waktu dan tempat yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam kami, pengurus jamaah al-muawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sahabat Ampul Madaniki, singkatnya hadirin wal hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi menjelang siang yang berkah dan tempat yang mulia ini kita kembali bersilaturahim untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meninggalkan dunia dan kembali menuju Allah dalam keadaan hati, lisan dan perbuatan kita suci dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terlebih berkahnya majelis ini, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban di safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina wa abdanina wassalama wal afiyah fi dinina wa dunyana. Doa ini terlunas kepada Allah supaya Allah memudahkan segala urusan-urusan, entah urusan dunia terlebih urusan akhirat. Ada yang terpermudah, di samping terpermudah ada yang baik saat laksana urusan-urusan ini, ada awal ini, ada yang merasa tenang, pegawaian nyaman, dan tentu tertunas keselamatan, keafiatan di agama kita, urusan dunia kita. Wa kun lana sahiban fi safarina, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Engkau sebagai teman, sebagai zat yang selalu menemani kita saat lalu musafir atau saat arah balik. Dan ketika kita dalam kondisi musafir, meminta tolong kepada Allah untuk dijadikan bahwa Allah sebagai khalifah, arti sebagai pengganti, jaga keluarga, anak, harus segala macam ya, barisan diri. Nah, ini Allah tempat berlindung.
Nah tentu saat hamba ingin menjalankan kewajiban, menjalankan tugas, lalu menjalani tugas sebagai hamba, serah kepada Allah tugas hamba. Nabi tugas hamba tentu melanjutkan atau menyampaikan atau memberikan nabiul amaliyah manusia. Dan begitu maka Allah akan berikan pahala ganjaran. Seandainya tidak taat kepada Allah, tentu Allah akan lindungi. Untuk tegawai tugas sebagai hamba. Masalah kekabulan nanti terpenuhi atau tidak, ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dalam suatu kaul ahli hikmah, Ibnu Athaillah menyampaikan, ma sahibaka illa man sahabika wa huwa bi aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Tidak ada sahabat yang menemanimu, yang selalu menemanimu dimanapun kau berada, kecuali sahabat yang setia kepada. Dengar batur tak temani bebe tak terik, kecuali batur benar-benar setia. Dan teman yang setia ini dia mengetahui nepi kelemahan, nepi aib, nepi cacat. Nah, ketika teman ini tahu cacat kita, aib kita, lalu tetap setia menemani kita, itulah teman yang sejati, teman yang setia. Wa laysa dzalika illa maulaka, dan tidak ada teman barang itu di dunia ini melainkan maulaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik batur, sesetia-setia batur, lalu tahu kelemahan, tahu cacat, tahu aib, bisa jadi telah ditemani, enggak setia. Tetapi Allah mengetahui aib, Allah mengetahui cacat, yang berurusan dengan segala macam dosa maksiat, tetapi Allah terus tanpa henti-hentinya memberikan, melimpahkan nikmat rezeki kebahagiaan kepada. Maka Allah Tuhan yang terus setia menemani kita, ia berserah harta benda, diri, keluarga, semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah lah yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Makin berdua yang tidur, dia mungkin akan terus jaga dia ini 24 jam. Seandainya makin sekolah dia, tentu dia baru jaga pas sekolah. Tanggung jawab dengan atau guru sini sekolah dia pun jaga. Atau maka dia dari waktu dia tahu kontrol dia belum masih ada kesibukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tahu lelah, tahu tidur, tapi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, maka serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah untuk cari kepada kita sebagai hamba beribadah, taat kepada Allah, tawakal kepada Allah, serah kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan sesuai yang terbaik yang menurut Allah baik. Ini contoh, makin berlunas kepada Allah, ada yang terbaik ilmu berkah, ilmu bermanfaat. Nah tentu pas menuntut ilmu ini aku perlu belajar karena Allah. Ini nikmat jeri. Ajari ini menuntut ilmu dan tugas sebagai siswa santri untuk lalu tetap karena Allah. Nah masalah dia yang menurut Allah yang berurusan. Tapi Allah lewat janjinya pasti Allah akan berikan ganjaran ataupun nanti istilahnya sesuai pemilik yang terbaik tentunya. Nah, pada barang makin ini rangkaian acara khairi, dekat yang langan tahun mulai ke supaya langan tahun sapura, seniman tahun sapura bukan lain. Awalnya tegak berikut, setelah nikah keliling sampai makin ini lebih dari 60 tempat masjid dan musola. Nah setelah beliau meninggal,
buktian tertunjuk jari gantian posisi beliau. Sampai nyiru kasur masih ada mas. Jadi itu saja. Nyidang-nyidang wah jari ini ada. Ayat ini tugas sebagai hamba Allah, tugas sebagai kanak, tugas sebagai murid, yakni taat, belajar, beribadah. Nah ketika Nabi bertugas sedikit jalani, Allah atur. Nah ibarat ketika kita menginginkan suatu niat karena Allah, insyaallah Allah arahkan niat diri dan tentu dia akan terberkati. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahullah, Allah Tuhan yang mencipta kita, yang mengatur segala macam rezeki yang berdosa ini, dan Dialah yang setia kepada kita. Walaupun dosa air, lalu tetap Allah itu tidak henti-hentinya memberikan nikmat rezeki. Coba nanti manusia tidak mengenal, manusia saja hubungan dengan doa manusia. Seandainya ada dia, wah luar biasa, terlebih tak maksiat segala macam. Kadang hukum, hanya tidak diusir. Lalu syukur, seandainya diusir, bagaimana yang dibalik? Lalu ada balik keluarga mati. Lihat balik seandainya ada seandainya tak pengingat. Hanya kita gambaran itu, tetapi Allah terus memberikan kenikmatan-kenikmatan. Hanya kita. Karena juga tentu di dalam majelis ini paling utama, paling penting kita fungsikan hati kita, kita hidupkan akal pikiran kita manfaatkan lisan dan anggota tubuh kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dampak lamun ate niki kosong, ate niki gelap, ate niki putih dengan cahaya Allah di dalam hati, maka makin berdampak kepada kita. Sering melihat alam ini, gunung segala macam, langit, kenikmatan, kemewahan, pemandangan saat sholat. Hanya kita sebatas sholat pemandangan, tapi kita lupa akan kebesaran Zat yang Maha Mencipta alam. Cukup sekedar bunga-bunga doang. Nah, hati yang ada cahaya ini dengan sekedar bunga-bunga sholat, tapi tujuannya adalah Allah. Luar biasa ciptaan Allah. Makanya sejatinya ketika kita memuji Nabi pun kembali pujian ini kepada Allah. Kesolat berdalil. Nah sebenarnya kita memuji yang mencipta wajah yang cantik. Kesolat pemandangan laut ini gunung ini. Nah kita memuji Zat yang mencipta lautan, gunung sampai sholat. Ia belum tersebut pujian ini bahasa Arab alhamdulillah, diawali dengan al ini alif lam bil istiqra', al yang menunjukkan makna totalitas. Arti ketika puji ini sejati Tuhan berfungsi Allah. Yang puji Nabi itu Allah Tuhan. Ketika kita memuji suatu kembali kepada Allah dan menghina suatu kembali kepada Allah, yaitu terlarang menghina. Angkat sedengi lalu mikir batu. Nah tentu itu Allah saya Allah. Maka ia kan terbiasa. Ada dengan imas bangga imas. Ada dengan demi lagi ini. Padahal dipakai doa. Lemun doa mati bului bulat ampun diri ini ampun kurang diri ini tinggal tambah dalam yang lahan. Biasa berkasur empuk wah panas dari kasur. Biasa bergalang saat main upah dari galang. Biasa selimut meniki sholat saat hidup, saat mati ini kain kapan langsung terbungkus dan itu gambar. Jadi Allah melihat ketakwaan dalam diri yang berdosa. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat ketuhanannya, Allah yang mampu rezeki segala macam. Sehingga dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan wa annahu huwa adhaka wa abqa. Dialah Allah Zat yang membuat seorang ini menjadi tertawa, dan di saat yang bersamaan Allah pun yang membuat orang menangis.
Jadi dua sifat ini ia pasti ada yang manusia. Sifat tertawa isi saja. Nah, saat kedua sifat menangis isi saja. Dia nak cerita manusia tak doa, senang doa dia nak. Atau sebalik dia nak manusia susah doa, nangis tu dia mungkin. Ia pasti dua sifat. Kadang jernih, kadang susah. Ya termasuk Nabi dia sifat manusia, nangis dia sifat manusia. Ketika beliau ditinggal oleh putranya Ibrahim meninggal, nah beliau nangis sebagai sosok seorang ayah, sebagai sosok seorang manusia biasa, wajar. Walaupun Nabi sekelas Nabi iman luar biasa, lalu terbeli mati, lalu terbaik rezeki sisi Allah. Adik Allah ya, lalu secara sifat manusia, cara nangis lah. Ini Allah yang cipta dua sifat bertolak belakang, tidak pasti dengan manusia. Nah terus yang kedua, wa annahu huwa amata wa ahya, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi manusia ini dia pantas dan menghidupkan, dia pantas dan mati. Saya pantas ini adalah arah itu arah. Dia mungkin itu terus. Saya ingat dengan itu terus dia sifat manusia. Allah yang maha nah menghidupkan dan mematikan. Lawan kata mati mati. Wa annahu khalaqal zawjayn az-zakara wal unsa, dan dia Allah yang menciptakan laki dan perempuan. Ia pasti wajib untuk arah mana arah positif, arah negatif. Dia mungkin mana Nabi Adam oleh surga biasa memang susah. Walaupun surga ini kan tergambaran mana air menerat, walau uzun samiat, tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah terlintas oleh didengar oleh telinga. Saking nikmat surga, fasilitas luar biasa dia. Tapi itu ada yang pernah jadi terima. Arti pernah lagi jenuh susah, naik kancil. Walaupun kenikmatan surga lengkap arah itu. Itulah sangat susah manusia jangan beri hati malaikat dia mungkin kancil ini masih kurang nah tentu sesama jenis saya ini pasangan saya ini yani Hawa maka diciptakan nah Nabi pun manusia minuman nah benda-benda segala macam ini pun pasti terdiri dalam dua unsur, ada unsur negatif, ada unsur positif. Ini contoh kapal, dia mungkin positif atau kapal mampu atau jumlah atau dia nyala harus gabung arah positif arah negatif. Ini sesuatu pasti. Nah saat keempat, wa annahu wa agna wa agna, Allah yang menciptakan kaya, wa agna, dan Allah yang menciptakan miskin. Nah, ternyata dalam Al-Quran dia tidak miskin, wa agna. Lalu soleh tertawa lawannya menangis, terus menghidupkan lawannya mematikan. Nah saat ketemu laki lawannya perempuan. Nah ketika Allah mencipta kaya, bukan Allah menciptakan miskin, jadi kaya dengan lawan miskin. Nah, Allah ciptakan kaya dan Allah ciptakan kecukupan. Saya ingat miskin ini sifat dalam manusia. Walaupun sugih, lagu-lagu nakil miskin sifat dia berarti miskin ini di lanan cukup. Kalau dia makin berdua 100.000 merasa cukup, sugih masih tidak diri. Beda dengan sesemuanya mau kepek sedulur, lagu dia cukup, dia ini cukup, dia merasa miskin dia. Nah, maka tidak dilihat miskin ini dari mau harta benda jumlah segala macam ini cukup ini. Maka Rasulullah sampaikan orang yang kaya ini adalah kaya hati. Lemah hati kaya ini, ya insya Allah wahutul cukup. Lemah hati ini miskin datang 10.000 dijar burung emas, bisa burung ini mau, lalu masih merasa miskin, ambil mari dua gunung emas, mau dua gunung emas, milik itu jadi cukup. Maka ia berkesuruh. Silsilah Allah Subhanahu Wa Taala belajar dalam makhluk.
tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Sila ingat pikiran ciptaan Allah, burung segala macam, tumbuhan, binatang segala macam. Pikiran ingat, lemah ingat tu, kau akan temukan sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, sebuah pembelajaran. Praktekkan pelajaran. Nah, ambil contoh. Nah, ini disebut di dalam Al-Quran. Kita disuruh belajar dari binatang. Salah satu binatang saya suruh belajar di sisi Allah dari Al-Ankabut. Sampai disebut surah Al-Ankabut. Nanti kena Al-Ankabut, laba-laba. Diangkat suruh belajar dengan laba-laba. Nanti sifat laba-laba yang bisa kita ambil pelajaran. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa in awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung, perumpamaan arah dengan yang pihak selain Allah sebagai pelindung. Artinya pihak Allah jadi pelindung, selain Allah pihak jadi pelindung. Karena salil ankabut diibaratkan oleh Allah seperti laba-laba. Ittakhazat baitan, yang mana laba-laba ini menjadikan rumah. Wa inna alhanal buyuti la baitul ankabut. Sungguhnya yang paling lemah rumah adalah rumah al-ankabut. Laukanu ya'lamu bidaro, kalian mengatakan. Nabi maksud laba-laba niki lemun mele beda kakena dek mesti lalu lampa lalu minggu dokter ini para binatang saleh ini cukup ia biak balik apa niki sarap. Nah ia biak balik ini jari ini. Nah ngomong-ngomong nanti terus. Nah tentu saya sadar binatang-binatang saleh saya pun entah berangkat, entah nyamuk, entah semut, entah segala macam. Nah, rumah tangga yang jadi laba-laba ini, ia menangis. Jadi maksud di dalam ayat ini, nenek ikuti pada rumah. Mari kita tahu. Itu biar lebih, sehingga ia pihak balik ini sebagai tempat perlindungan, tempat mencari perlindungan. Sehingga dia ngomong-ngomong, dia berharap dari balik ini ada datang makanan bersantap. Walaupun datang ini saya itu ibarat manusia ibarat ini menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Dia berharap lalu ini balik. Atau manusia ini berharap lalu ini harta yang dilindungi. Tapi ternyata itu masih terlindungi siapa? Ambil contoh. Korun, luar harta lalu, dan baru harta ini dilindungi. Atau ada masih dengan minta perlindungan kepada selain Allah berupa jabatan seperti Fir'aun, dan baru jabatan ini melindungi Fir'aun ini tetap musnah. Nah ini adalah gambaran ibarat laba-laba ini yang pihak pandai ini sebagai nanti istilahnya beda perlindungan, beda rezeki apalagi adalah pernah datang sokok binatang lain tinggal nangis. Terbaik dia perlu perajaan lemah. Terus yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menasihati kita dengan binatang semut an-naml. Nah sifat semut ini unik, kocek, ceredeh, termasuk binatang tua di dunia, binatang tertua di dunia. Semut ni lama sampai mati ini sarasa. Lalu unik semut ini dia mampu mengangkat beban makanan yang lebih berat dari bobot tubuh. Awal kocek lalu kawin angkat nanti makanan lebih berat dari tubuh. Bunda itu semut ini kita kena doa mumpuk. Padahal ibu ini sampai lebih dari setahun. Apalagi saat dia baru lahir, kejadian karena langsung mati. Nah hati ini pegawai seperti itu kita tak kenal doa untuk kebutuhan jangka panjang. Padahal ibu ini tidak jelas kira berbuat semangat adik molek. Inilah gambaran manusia perajah lah semut ini ikuti semut pegawai yang menuntut
Pintar tu lah, lalu tu sakit tidak mana harta tu. Padahal harta ini dia jauh mati hanya gambaran. Maka semut ini adalah salah satu binatang yang perlu baik hikmah kerajaan. Terus yang kedua an-nahl, an-nahl lebah. Nah, Nabi hikmah berbaik kerajaan dengan lebah ni. Dalam Al-Quran surah An-Nahl 68, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada Nahl, telah mengajarkan Nahl, seandainya dia balik, dia elek gunung-gunung atau elek pepohonan atau elek tempat-tempat seperti si manusia. Ini Allah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Dan memang sifat lebah pasti tiap balik dan menjadi gunung atau di tempat-tempat setiap manusia atau di dulu kayu. Nah, Nabi hikmah yang bisa kita ambil lewat sifat lebah. Nah, tak beda dengan binatang sabaru, lemun lebah ni solah. Nabi Rasulullah saat pertama makanan saat beda si lebah ni pasti bersih-bersih, pasti solah-solah dan juga bermanfaat, memberikan manfaat. Bilangan kita makanan lebah ini, yakni sari-sari buah, kembang-kembang ini, kan kembang ini bersih solat. Nah, dengan sebab lebah ini, ia pun Arab berbunga, berbuah pohon-pohon ini dengan proses perkawinan buah ataupun lulus ini, kembang ini lewat serbuk yang dipindah bisa oleh angin atau oleh manusia atau oleh serangga termasuk lebah. Pindah serbuknya ini, jok saat ini ayo berbuah. Ini manfaat daripada lebah. Nah, lebih solah katakan lebah ini, maka sesuatu yang keluar dari tubuhnya pun akan solah. Berarti sampai sebut dalam hadis Rasulullah menuniki obat sampai dunia kesehatan, makin sampai terus menuniki tebiak dari makanan minuman yang menyehatkan. Lebih mengkonsumsi madu solat sehat. Mengikuti Al-Quran sampai sehingga kembali lebah ini ia keluar saat solat, bakanan solat, maka hasilnya pun akan solat. Dan unik lebah ini tersebut boleh dalam ayat ini, wa auha rabbuka, Allah mengilhamkan kepada lebah, Allah ajar lebah sampai tiap balik pun Allah ajar. Dan dengan tiap balik manusia dan berajar, dia arsitek, jauh canggihan lebah dia buang berajar dengan manusia, tetapi Allah yang langsung ajar. Mimpi lebah yang dunia pasti potongan balik di padu, beda pada manusia. Potongan balik di Lombok beda pada luar negeri, dari Arab. Dia mungkin dari Arab Saudi, balik potongan balik Lombok ni Arab Genteng Arab. Ikembe saya dari kerana hujan es, lemun nilai tik hujan es saya Genteng. Apa lagi manis sepandai hujan nyala dua kali lalu dia apa lagi es buntu jadi. Sehingga dia model balik. Nah, lebah ada dua, lebah dari Lombok, lebah dari Saudi, lebah dari negara Amerika. Ipada orang berpotongan balik, berbeda model persegi 6. Ia tu hebat ni. Padahal dia buat pada kompak lebah dari luar negeri. Dia tu berajar ni tepian. Balik ada persegi 6, air pada dua. Sehingga dia Allah atur. Saya jadi pertanyaan, akan di persegi 4, akan di kotak bintangnya, atau akan di bulan, atau akan di persegi 5. Ada kena ada hikmah. Lemun persegi 6, tampungan melu meniki lebih banyak, lebih kuat. Lemun persegi 5, ada sisa-sisa atau lagi bulan, ada sisa sadik kedua. Nah, tak unik coba diperhatikan. Lemun lebah niki yang kedua, apa istilah niki? Lemun tukang niki kontraktor, ngawas-ngawas ni kawat. Air pada masih pada lebah. Ada ratu, ia sanatu. Nah, ternyata ketika membuat sarang ini, ndek nampak langan ujung kiri sampai ujung kanan, padu kurang. Mulai arah mulai langan pinggir kiri, arah mulai langan pinggir kanan, berdaya kiri tengah-tengah. Nah, pas tengah-tengah ini padu kurang.
Padahal lebah ini dengan meteran, dia berdua meter yang ukur, ada pas di kiri kanan. Lalu, inilah memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilaga lebah. Ini salah satu yang perlu kita ambil hikmah dari lebah. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan masalul mu'mini masalul nahlah la ta'kulu illa thayyibah wa la tadau illa thayyibah wa in waqa'at fi syai'in la tusa. Perumpamaan dengan saat beriman seperti lemah. Dengan saat beriman itu para lemah. Ya, untuk persamaan dengan saat beriman diibaratkan seperti lemah, sehingga lemah ini tidak mau makan makanan kecuali sholat. Itu bara lalat ini yang di kota tertuju kepada sesuatu sekotor-kotor, maka pasti jauh kotor lainnya. Ketika tempat sholat dimiliki, itu orang kotor. Itu bara lebah ini di dalam otak ini ingin sesuatu sholat, maka ketika dia berada di tempat kotor, dia teman pasti teman saya tempat sholat. Ini dengan saat beriman harus berada lebah. Nah, memang lebah ini dibentuk dengan lembu dia juga, dan tidak pernah lebah ini hidup di satu pohon ini menjadi rusak dengan cerita. Hingga bila seorang ini kata ada dua. Inilah sifat lebah. Nah, manusia saat beriman khususnya membe dan lain ada pada lebah. Ucapannya ini bermanfaat untuk orang lain, dia bingung dengan perbuatan pegawaian ini lain. Ada yang terus mendapatkan manfaat. Ini berperadahan buah-buah nikmat ciptaan Allah salaina. Seperti buah baru binatang, makin buah. Ternyata dalam peneliti, berulang model buah ini bisa mengobati menyehatkan anggota tubuh para buah. Contoh, misal jantung teriki lemun bukan jantung. Nah, jantung teriki itu arah buah ini tomat atau tomat terong Aceh. Sandin belah terong Aceh ini ia mirip struktur barat jantung. Maka lemun milih sehat jantung kerang keluaran tomat. Atau mari kita paru-paru ini berdua cabang. Apa kena cabang-cabang? Oh iya, pilih macam coba bisa perhatian paru-paru ini terus. Nah, ada buah-buahan para anggur ini berdua cabang-cabang bangkit macam lain. Nah, milih sehat paru-paru kerang keluaran anggur. Nah, biarlah air seperti jeruk ini yang mirip pada apa dengan ini. Dua dulu ni, dia. Ambil sehat semua, maka perbanyaklah makan. Termasuk bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini arah buah-buahan sambil telur, maka akan menyebabkan itu sehat. Apa ini? Undi, ya. Undi sama beri sehat telur undi. Jangan ini, ya. Nah, undi ini model ini agak bengkok. Dia masuk ke bengkok ya. Model sekali bengkok putih ini arti lemun terlepas barat dengan kemos senyum. Arti senyum lemun putih sama sehat itu senyum. Sama senyum apalagi ibu-ibu masih senyum. Jadi ada hikmah ya. Termasuk beda pohon atau buah saat memberi manfaat, tak perlu kita belajar buah kelapa ataupun pohon kelapa. Selebuan dari pohon kelapa yang kita ambil dia berfungsi atau fungsi langan angkat, barang berdiatas fungsi angkat. Ternyata akar ini dalam tumbuh-tumbuh bungkelur inam baik ini bisa menyehatkan penyakit gatal, bisa menyebabkan menurunkan demam. Nah, ini yang bahagia sini jadi kau sepraktekan ya. Terus ngebiar. Terus mulai dengan batang ini boleh jadi ramon, boleh jadi baik, bermanfaat. Mari ke atas, daun jadi ketopak, dekman lidi jadi sampah, dekman kul tangan. Kalau apa boboh, ayo dekman buah, lahan kulit sepaling buah,
berfungsi jadi apa fungsi? Iya, TCL atau operasi kan mesti ada fungsi, ada fungsi. Terus tangke, macam dia bergaduh. Dia mandi isi seotak bom, es kelapa, lemus atau bom biak jadi minyak jadi macam santan segala macam. Inilah bermanfaat buah-buahannya. Ya. Nah termasuk belajar dengan ubi. Apa kena ubi? Singkong ini tidak kenal musim, tak panas, tak hujan, tak dingin segala macam. Lalu tetap nyabu ibu di bawah tanah. Ibarat dengan beriman ini, adik kenal musim begitu panas dingin, begitu hujan itu tetap berkembang. Tidak perlu tanpa diri berkembang. Tetap doa dalam ikhlas. Dia perlu dia bergawe percis barat buah jagung. Buah jagung ini biji di dalam bungkus diri. Lu ilmu lebih tambahan diri ilmu. Barat jagung beda barat jagung juga. Kira jagung juga. Sikit biji lebih pakai ilmunya. Lalu paling pintar di bungkus. Padahal sebiji beda barat. Nah terkait dengan hadis bermanfaat belajarlah seperti buah dada. Ini buah dada, nanti bahasa paling halus nanti buah dada. Jangan seperti buah zakat. Apa berbeda? Dengan buah dada bermanfaat, anak bermanfaat, anak masih bermanfaat. Beda buah zakat, dua tak bintang klik. Undang muda mah lain masuk. Arti denggo terus sekali denggo kue tangan sekali usiri. Asyik celak-celak sini denggo salah sekali usiri masuk. Berarti jadi pada semono dia. Gambaran. Dia perlu belajar lah. Makhluk yang Allah cipta. Tentu untuk bisa ingat pada ini usul zikir. Dia bersuruh tetap menuntut ilmu. Syukur alhamdulillah majelis hall ini sebagai ajang kita mencari ilmu. Ada tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia perhatian jamaah, lama salah sampai mandi mawalah tetap istiqomah, ada tetap rasa tambahan, rasa diuang dengar hadir karena lu berjuru meninggal dunia. Ayo yang keren sebelum ke zikir dan segala macam, dia tetap ingatan jamaah setia tetap hadir sebelum meninggal. Ada tetap ingatan dulu. Dan tentu kita pun kelunas kepada Allah SWT. Ada terbaik tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Alhamdulillah itu Bapak Ibu warahmatullah. Paling utama tetap silat istiqomah menuntut ilmu. Kedua berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir ini Bapak Ibu warahmatullah luar biasa fadilah. Dari sekian manfaat daripada zikir ini, ia sebab sampai teringat isi Allah. Lepas teringat isi Allah, insyaAllah Nabi pun pemilik, Nabi pun tak terlalu, Nabi pun tak terlalu, tetap terlindungi dari alat silsilah. Tetap ingat, anda ingat silsilah kerana berzikir. Lalu ketika kita zikir ini, dengan apa sudah zikir itu perlu ilmu. Nabi ilmu, nanti istri yang sampai ada. Dalam suatu hadis Rasulullah sampai, la ilaha illallah sama jannah, ayat miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Berarti dalam mentegir dan menjauh surga bukan isi kunci, tapi kunci la ilaha. Makin larat dengan militan surga, din baru mendik masuk la ilaha illallah. Mendik bersyahadat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Nah kalimat ini pun tetap jaga dengan terus kita ucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai seterusnya. Nah tentu ketika kita zikir ada sempurna zikir, tidak sekadar ucapan tentang zikir, maka ulama mengatakan
ada yang terbuka lawang ini arah kunci ini ada gigi. Percis kalimat oleh Allah ini pun ada gigi. Dia kenapa sekedar ucap, ada praktek ada gigi ini. Ambil gigi. Awal yukul la ilallah min qawlana walakin lam yatahabu dalam minal asnan hatta yatawah. Wa min asnaniha ya dalam kitab tidak tepat gigi. Bisa pertama lisan zakirun tahirun minaz zunubi wal ghibah. Lisan yang selalu berzikir, lisan ini jauh lana ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan menghina dia tak. Makin zikir leluh dia untuk jaga ongkat selalu. Berarti kurang bergigi leluhnya jari. Sekedar buka surga arah itu. Jadi lisan zikir, lisan zikir pun jaga lana ucapan-ucapan saja. Menghina, ghibah segala macam. Seperti kedua, wa qalbun khashi'un tahirun minal hasad wal khiyanah. Nah, gigi saya kedua kalimat Allah ini yang membuka surga ini dia. Ate ini ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping ate ini ikhlas tulus karena Allah, ate ini pun ada yang terhindar karena sifat dengki, sifat ujub, sifat sombong, pokoknya hati ini persilahan sifat-sifat seperti itu. Terus saya ketemu wabak mentohirun minal haram masyubah. Nah, perut niki pun ada yang baik terjaga lana makanan-makanan saham, makanan-makanan subah. Saya keempat, saya terakhir jawarihun mas'uluhu bil firmah tohiratun anil ma'asi, yakni anggota awak niki suci lana pegawai maksiat. Jadi empat ini kunci kalimat Allah untuk bisa membuka surga. Pertama, lisan ini terus berzikir sambil atau tinggalan ucapan menyinggung, fitnah segala macam. Terus yang kedua, hati ini ikhlas karena Allah, pun tiada sifat-sifat iri dan tidak seterusnya. Nah, setelah perut ini terjagalah seharam. Nah, keempat, awak secara keseluruhan, mata, telinga, main, segala macam, jauh lana masih. Lemah bau terjaga sahabat itu, insyaAllah dengan sebab izin Allah, janji Allah, kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan baik doa. Ini terakhir Bapak Ibu Rahimahullah. Nah, perhatian dengan terakhir, majlis hall tetap hadir ini keliling dari masjid ke masjid, ingatan pas Ramadan masjid, Nabi kesunahan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahman, tentu dalam kondisi wudhu. Terus taykan naik sepaling tanah, sehingga niki masjid sambil mulia. Sunnah selanjutnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu saat dia mampu gawe tahiyatul masjid, para sahabat kata masjid dari isi cara ajaran, maka ganti isi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka kalimat ini bisa mengganti kelengkapan pahala daripada sholat tahiyatul masjid. Nah, sesampai dia beri dia dapat comok semua lah, dia enggak mau lihat comok. Nanti hari yang beras-beras dia, bersyukur dia langsung dia lalu keras-keras. Dia tolong boleh ini dia mau perhati banget. Ini syukur dengan orang yang masuk surga juga adalah orang yang pertimbangannya. Jadi sholat tamat juga ibu pertimbangan. Jadi nanti lain berjalan. Nah, jadi ini kesimpulan Bapak Ibu Rahimahullah. Nah, jadi perkara-perkara sebelum sampean ini, mudah-mudahan membekas diri yang pribadi umumnya kepada kita semua, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, hati bersih, lisan bersih, awak bersih, perut bersih, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi dari negeri akhirat. Oleh juga biasa kita akhiri dengan doa khusus kepada
guru kita almarhum Dr. Muhammad Ridwanullah Umi Hajat Fatimah Sarah, dan kepada Ina Ahmad Sematwan Jari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ruhnya, Allah jadikan ruhnya amal dari taman surga, dan kepada kita sehat hidup makin tinggi. Kita berdoa kepada Allah ketika wafat dan kita meninggal husnul khatimah, dan untuk diberi keturunan dan jadi keturunan yang soleh dan soleh, khusus kepada masyarakat yang umum ini. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat. Al-Fatihah. Pengurus Jamaah Muawalah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bumi, Bapak-bapak Ketua Cabang Jamaah Muawalah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bumi, Bapak Kadus, Bapak Penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda, khususnya searah dan dusun Kumpul Madak ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah Fitrullah Qadir yang bernaksabandiyah, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan haul atas wafatnya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah pada hari ini, hari Ahad 19 Jumadil Awal 1442 Hijriah, saat bertempat di Masjid Kumpul Madak ini akan segera yang mengurusan mulai. Mengawali acara ini, sila beliau terbuka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sila beliau kepirangan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh anak kami Nadarul Fikar. Kepadanya waktu dan tempat yang persilakan. Assalamualaikum